Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Masih bersama saya, Diah Astri Setianingrum SE, tutor mata pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan belajar tentang pemberdayaan komunitas bidang kesehatan. Ayo kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pemberdayaan komunitas bidang kesehatan. Yang kedua, menjelaskan konsep pemberdayaan komunitas bidang kesehatan. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan pemberdayaan komunitas bidang kesehatan. Dan yang keempat, menganalisis strategi pemberdayaan komunitas bidang kesehatan. Bagaimana upaya dan peran masyarakat dalam keberhasilan kegiatan pemberdayaan komunitas di bidang kesehatan? Mari kita diskusikan. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Pemberdayaan komunitas bidang kesehatan adalah proses meningkatkan kemampuan, kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat agar mampu mengenali, mencegah, serta mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pengembangan potensi masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan lingkungan dan individu. Menurut World Health Organization, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam promosi kesehatan yang memungkinkan masyarakat memiliki kontrol lebih besar terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kesehatannya. Tujuan pemberdayaan komunitas bidang kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, mengurangi angka kesakitan dan kematian, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep dasar pemberdayaan komunitas bidang kesehatan. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan program kesehatan, pelaksanaan program, pengawasan program, dan evaluasi program. Contohnya, masyarakat ikut menentukan lokasi pembangunan posyandu dan terlibat dalam kegiatan penyuluhan kesehatan. Konsep yang kedua yaitu kemandirian. Masyarakat mampu mengidentifikasi masalah kesehatan, menentukan solusi, dan melaksanakan tindakan kesehatan tanpa ketergantungan penuh pada pihak luar. Yang ketiga, kesetaraan dan kerjasama. Pemberdayaan memerlukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan kesehatan. Tahapan pemberdayaan komunitas bidang kesehatan. Yang pertama, identifikasi masalah kesehatan. Langkah awal adalah mengenali masalah kesehatan yang ada. Contohnya, gizi buruk, stunting, demam berdarah dengue, diare, hipertensi, diabetes, dan tuberkulosis atau TBC. Metode yang digunakan, wawancara, observasi, survei kesehatan, dan diskusi kelompok.
Yang kedua adalah analisis masalah. Masalah yang ditentukan analisis untuk mengetahui penyebab, faktor risiko, dampak, kelompok yang terdampak. Contohnya masalah tingginya kasus diare. Penyebabnya air tidak bersih, sanitasi buruk, dan kurang cuci tangan. Tahapan yang ketiga yaitu perencanaan program. Perencanaan dilakukan bersama masyarakat. Komponen perencanaan yaitu tujuan, sasaran, kegiatan, waktu, biaya, dan sumber daya. Contoh programnya yaitu peningkatan perilaku cuci tangan pakai sabun. Sasarannya yaitu seluruh warga desa. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan program. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu penyuluhan kesehatan, pelatihan kader kesehatan, pemeriksaan kesehatan, gotong royong kebersihan lingkungan, dan kampanye hidup sehat. Tahapan yang kelima yaitu monitoring. Monitoring bertujuan melihat perkembangan program. Contoh indikatornya, jumlah peserta, kehadiran masyarakat, dan perubahan perilaku. Tahapan yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program. Contohnya, sebelum program, kasus diare 50 orang per tahun. Sesudah program, kasus diare turun menjadi 20 orang per tahun. Strategi pemberdayaan komunitas bidang kesehatan. Yang pertama, advokasi. Advokasi adalah upaya memengaruhi pengambil kebijakan agar mendukung program kesehatan. Contohnya, mengusulkan pembangunan sanitasi desa kepada pemerintah daerah. Strategi yang kedua yaitu bina suasana. Menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat. Contohnya, poster kesehatan, spanduk PHBS, dan kampanye kesehatan. Strategi selanjutnya yaitu gerakan masyarakat, di mana mereka mengajak masyarakat untuk terlibat langsung. Contohnya, kerja bakti, senam bersama, dan posyandu rutin. Bentuk-bentuk pemberdayaan komunitas bidang kesehatan. Yang pertama, ada posyandu, yaitu pos pelayanan terpadu yang melayani kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, dan keluarga berencana. Lalu, contoh kegiatannya yaitu penimbangan balita, pemberian vitamin A, dan konseling gizi. Bentuk-bentuk selanjutnya yaitu desa siaga. Program pemberdayaan masyarakat agar siap menghadapi masalah kesehatan dan bencana. Kegiatannya berupa donor darah, ambulans desa, dan dana sehat masyarakat. Bentuk selanjutnya yaitu posbindu.
Pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular. Sasarannya dewasa dan lansia. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, berat badan, dan lingkar perut. Bentuk selanjutnya yaitu kader kesehatan. Kader kesehatan adalah anggota masyarakat yang membantu pelayanan kesehatan. Tugas kader yaitu penyuluhan, pendataan, pendampingan keluarga, dan pemantauan kesehatan masyarakat. Peran masyarakat. Upaya dan peran masyarakat dalam pemberdayaan komunitas di bidang kesehatan adalah proses di mana warga bertindak sebagai aktor utama dari, oleh, dan untuk masyarakat, tidak hanya sebagai penerima layanan. Mereka secara mandiri mengenali masalah, merencanakan solusi, dan menggerakkan sumber daya lokal untuk meningkatkan derajat kesehatan komunitas. Kesimpulannya, pemberdayaan komunitas bidang kesehatan merupakan proses penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Keberhasilan pemberdayaan ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, dukungan tenaga kesehatan, pemerintah, serta berbagai pihak terkait. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Apabila masih ada pertanyaan atau ada hal yang belum dipahami, silahkan bertanya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.